Alam barzah adalah alam kubur yang menjadi batas antara dunia dan akhirat. Barzah berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara bagi jasad makhluk sampai hari kiamat, ketika semua akan dibangkitkan. Kisah perjalanan ruh kaum mukmin yang ahli surga Firdaus hingga memasuki alam barzah menunjukkan betapa pentingnya keyakinan akan kematian dan peristiwa gaib lainnya. Meskipun kita mungkin penasaran mengenai nasib dan perjalanan diri kita kelak, tidak ada yang boleh mengandalkan berita gaib kecuali dari nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Berikut adalah sebuah hadis sahih yang menjelaskan perjalanan seorang mukmin sejak menghadapi kematian hingga ditempatkan di liang lahat dan merasakan nikmat kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Tayarisi. Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini juga diakui oleh Az-Zahabi. Menurut hadis yang diterangkan oleh Dr. Sulaiman Al-Azkar, berikut adalah intisari kisahnya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pergi bersama para sahabatnya untuk mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Saat mereka tiba di pemakaman, penggalian liang lahat belum selesai. Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat, sementara para sahabatnya duduk di sekelilingnya dengan tenang. Dalam keadaan tenang tersebut, Rasulullah SAW mengambil sebuah kayu dan mulai menggorek-gorek tanah. Beliau kemudian melihat ke langit, menunduk dan melakukan hal yang sama hingga 3 kali. Setelah itu beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Beliau lalu berdiri dan berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur sebanyak 3 kali. Doa ini menjadi pembuka dari hadis panjang yang menggambarkan keadaan seorang hamba sejak kematian hingga dimasukkan ke dalam liang kubur, serta apa yang akan menimpanya setelah ditinggal oleh keluarga, kolega, dan sahabat. Setelah itu dikabarkan bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi 2 golongan, yang beriman dan yang kufur. Perbedaan antara keduanya sangat jauh dan mendasar. Seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunia dan memasuki kehidupan akhirat akan didatangi oleh para malaikat dari langit. Mereka datang dengan penampilan terbaik, mengenakan pakaian yang paling indah, dan wajah mereka berseri-seri seperti matahari. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga, serta minyak wangi yang akan mengharumkan ruh hamba tersebut. Malaikat-malaikat ini tampak duduk sejauh pandangan mata. Bahkan beberapa orang soleh dapat menceritakan kejadian tersebut, meskipun orang-orang di sekitar tidak melihat apa-apa. Tak lama kemudian, malaikat maut datang dan duduk di dekat kepala sang hamba. Malaikat maut berkata kepada jiwa tersebut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Roh tidak bisa menunda perintah tersebut dan perlahan-lahan keluar dari jasad seperti air bersih yang mengalir. Setelah roh keluar dengan harum dan bersih, semua malaikat langit dan bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka dan setiap penduduk langit berdoa kepada Allah, memohon agar roh tersebut diangkat ke tempat mereka. Begitu urusan hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, para malaikat yang hadir tidak membiarkan roh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan serta minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Kematian ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang memiliki kekuasaan tertinggi atas semua hambanya dan diutus malaikat-malaikat penjaga. Ketika kematian datang, malaikat-malaikatnya akan mewafatkan hamba tersebut tanpa melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61.
Setelah roh terpisah dari jasad, tercium aroma semerbak wangi yang memenuhi dunia. Rasulullah SAW menggambarkan aroma wangi roh tersebut seperti minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ditemukan di bumi. Aroma ini keluar dari roh yang dihiasi dengan keimanan dan amal soleh semasa hidup di dunia. Jejak aroma ini jelas terlihat saat roh keluar dari jasadnya dan tercium oleh para malaikat serta beberapa orang soleh. Dapat dipastikan bahwa aroma wangi yang tercium setelah kematian salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Banyak sekali kabar mutawatir, baik klasik maupun modern, tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium oleh orang-orang yang masih hidup. Namun, terkadang juga ada aroma wangi yang muncul dari selain para syuhada. Setelah roh sang hamba diambil, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Dalam perjalanan, setiap kali berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang bau wangi yang seperti minyak bisik tersebut. Salah satu malaikat akan menjelaskan bahwa ini adalah ruh Fulan bin Fulan, menyebutkan nama roh tersebut dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Sesampainya di langit dunia, para malaikat membawa ruh tersebut dan meminta izin kepada para penjaga langit untuk masuk. Setelah diizinkan, mereka diantar dari langit dunia ke langit berikutnya dan seterusnya hingga ke langit ketujuh. Di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di Iliyin." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Iliyin adalah kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Setelah nama hamba tersebut dituliskan di Iliyin, Allah berfirman kepada para malaikat, "Kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka bahwa dari bumi aku menciptakan mereka dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya aku akan mengeluarkan mereka lagi." Quran Surat Toha ayat 55. Setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam Iliyin, ruh tersebut dikembalikan ke bumi dan dimasukkan kembali ke jasadnya. Dia akan mendengar suara sandal teman-temannya yang meninggalkan kuburnya dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu, ruh tersebut akan didatangi oleh dua malaikat yang akan menanyakan 4 hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Hamba tersebut akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dianutnya dan cara beribadah kepada Tuhan. Hamba akan menjawab, "Agamaku adalah Islam." Pertanyaan ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Hamba akan menjawab, "Rasulku adalah Rasulullah Muhammad SAW." Pertanyaan keempat adalah tentang amal perbuatannya selama di dunia. Hamba akan menjawab, "Aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan melakukan amal-amal soleh lainnya." Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di alam kubur mencerminkan fitnah atau ujian kubur yang merupakan ujian terakhir bagi seorang mukmin. Pada saat itu, kecerdasan, tipu daya, atau cara lain untuk menyelamatkan diri tidak akan berguna. Jika seseorang kafir menghafal jawaban-jawaban tersebut dengan benar di dunia, jawaban-jawaban itu tidak akan keluar sesuai harapan mereka. Hanya orang mukmin yang diberi pertolongan oleh Allah, yang telah ditetapkan keimanan dan amal solehnya, yang bisa memberikan jawaban yang benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Di sini seorang hamba diuji dan diselamatkan dari fitnah kubur berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga dia dapat menjawab dengan benar sesuai dengan keadaan semasa hidupnya. Setelah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar, terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan jawaban hamba. Suara tersebut memerintahkan para malaikat
untuk mengubah kuburnya menjadi salah satu taman surga. Dikatakan hambaku ini benar, maka hantarkanlah taman dari surga untuknya. Berilah pakaian dari surga untuknya. Bukakan semua pintu ke surga untuknya. Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya, dan kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang. Setelah itu, datanglah seorang laki-laki atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki dengan wajah tampan, pakaian bagus dan aroma wangi. Laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hati hamba tersebut. Dalam hadis ditegaskan bahwa datanglah seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan bertubuh wangi. Ia berkata, "Gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu." Sang hamba kemudian bertanya, "Semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Laki-laki tersebut lalu menjawab bahwa dia adalah amal soleh yang pernah dikerjakan sang hamba selama di dunia, sementara harta kekayaan keluarga dan anak-anaknya tidak lagi di sampingnya. Yang tertinggal dari seorang hamba adalah amal baik yang akan membawa kabar gembira baginya dan menemani dirinya dalam kubur. Sosok yang menyerupai laki-laki tersebut menjelaskan, "Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengenalimu kecuali karena engkau dahulu cepat dalam mentaati Allah dan lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Allah juga menjelaskan keadaan yang akan dihadapi oleh seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kufur. Hamba yang mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepadanya dan bagaimana keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga. Oleh karena itu, tidak heran jika seorang hamba meminta agar kiamat disegerakan kepada Tuhannya, agar dia bisa segera menempati negeri keabadian dan menikmati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Namun disampaikan kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, apa yang ditetapkan Allah pasti terjadi." Demikianlah yang terjadi pada seorang hamba mukmin dari awal sakaratul maut hingga waktu yang telah ditetapkan Allah untuknya, baik dalam kubur atau kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Kisah perjalanan ruh orang zalim ahli neraka jahanam hingga menuju ke alam barzah menggambarkan betapa kerasnya ujian dan siksa yang akan mereka alami. Tak seorang pun di antara kita yang mengetahui apa yang terjadi saat ajal menjemputnya, karena kematian adalah peristiwa gaib yang hanya diketahui oleh Allah, kecuali yang dibocorkan melalui ayat-ayatnya dan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Sesungguhnya ketika seorang hamba yang kufur dan zalim akan meninggalkan dunia fana dan memasuki alam baka, para malaikat dari langit akan turun dalam rupa yang menakutkan dan menyeramkan. Mereka bersikap kasar dan keras dengan wajah yang hitam legam. Setibanya mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang, membawa kain kafan dan minyak dari neraka. Tak lama kemudian, malaikat maut datang dan duduk di dekat kepala hamba tersebut. Ia membentak, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepadamu murka Allah." Ruh hamba kufur itu pun dicabut dan dipisahkan dari jasadnya dengan kasar. Ruh tersebut berusaha kabur dan bersembunyi, namun malaikat maut segera mencabutnya dengan keras, seolah menarik besi berduri dari daging panggang. Gambaran ini memberikan ilustrasi betapa keras dan sulitnya proses penjemputan ruh orang-orang kafir saat kematian mereka. Rasulullah SAW juga menggambarkan dalam hadis bagaimana keadaan orang kafir dan zalim saat roh mereka dicabut.
Seluruh urat dan saraf mereka terputus, dan seluruh malaikat mengutuk mereka, baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi maupun malaikat langit. Pintu-pintu langit pun ditutup untuk roh yang kotor tersebut, dan semua penduduk langit yang dilewatinya merasa terganggu, serta mendoakan agar Allah menjauhkan roh tersebut dari mereka. Para malaikat kemudian menghadiri kematian sang hamba, dan segera mengambil roh kotor tersebut, meletakkannya di atas kain kafan yang mereka bawa dari neraka. Ruh pun semakin kotor dan mengeluarkan bau yang tak sedap akibat kekufuran dan amalan buruknya. Para malaikat merasa terganggu dengan bau tersebut, dan malaikat yang bertugas menjaganya menyebut ruh tersebut dengan nama terburuk yang pernah digunakan di dunia. Begitu sampai di langit, ruh tersebut tidak diizinkan masuk, karena langit hanya bisa dimasuki oleh makhluk-makhluk suci, ahli keimanan dan ketakwaan. Makhluk yang kufur dan zalim tidak pantas mendapatkan kemuliaan tersebut. Rasulullah SAW melantunkan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri dari kehadapannya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Demikianlah balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Dalam keadaan seperti ini, Allah memerintahkan agar nama hamba tersebut dicatat dalam sijjin yang ada di lapisan bumi yang ketujuh. Ini menandakan bahwa mereka harus dijauhkan dari kemuliaan dan penghormatan yang layak diterima. Mereka diciptakan dari bumi dan akan dikembalikan ke bumi, serta dikeluarkan lagi dari bumi pada hari kiamat, seperti dijanjikan dalam Al-Quran. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Ruh tersebut kemudian dilemparkan dari langit karena tidak layak mendapatkan kemuliaan. Ini merupakan akibat dari kehidupan mereka di dunia yang telah menolak agama Allah dan syariatnya. Allah menggambarkan dalam firman-Nya, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Ketika ruh tersebut dikembalikan ke dalam jasadnya, ia bisa mendengar suara sandal-sandal orang yang sebelumnya menjadi sahabatnya, yang kini meninggalkannya. Mereka menghadapi nasib yang memprihatinkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka, tidak peduli seberapa tinggi kedudukan atau kekayaan mereka. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir datang untuk menguji hamba tersebut dengan beberapa pertanyaan. Siapa Tuhan yang mereka sembah? Apa agama yang mereka anut? Siapa Rasul yang mereka teladani? Namun jawaban mereka hanya berupa kebingungan dan ketidaktahuan. Saat itu terdengar suara panggilan dari langit, "Hambaku itu bohong, maka hamparkanlah sebuah taman dari neraka untuknya, bukalah sebuah pintu neraka untuknya, datanglah panas dan aroma neraka untuknya." Kuburnya pun disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya menyatu. Kemudian amal buruk hamba tersebut muncul dalam wujud seorang laki-laki berwajah buruk, berpakaian jelek, dan beraroma tak sedap. Laki-laki itu menyampaikan kabar buruk. Inilah harimu yang dijanjikan, hari yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang kufur dan zalim dalam kitabnya. Ketika sang hamba menanyakan identitas laki-laki tersebut, ia menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu kecuali lamban mentaati Allah dan cepat bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas keburukanmu." Allah pun menyiapkan petugas penyiksa yang akan menyiksa di kuburnya dengan besi yang bisa menghancurkan gunung. Sang hamba akan dipukuli hingga hancur menjadi tanah, lalu dikembalikan lagi seperti semula untuk dipukuli terus-menerus. Setiap kali dipukul, teriakannya terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Dia juga melihat kediamannya
di surga jika ia dulu beriman, serta kediamannya di neraka yang akan ditempati akibat kekufuran dan kesesatan. Melihat azab yang akan menantinya, ia berdoa kepada Tuhannya agar kiamat tidak segera datang. Azab di alam kubur dirasakan lebih ringan dibandingkan dengan siksa neraka yang akan menantinya. Semoga kita semua terlindungi dari siksa neraka sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Kita berdoa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, fitnah kubur, azab kubur, keburukan fitnah Al-Masih Dajjal, keburukan fitnah kekayaan, dan fitnah kefakiran. Hadis riwayat Ahmad. Akhir kata, jika perjalanan orang-orang baik dan orang-orang zalim di dunia berbeda, maka tentu tempat kepulangan mereka di akhirat juga berbeda. Setiap orang akan menempuh jalan masing-masing sesuai dengan amal dan keimanannya. Berbahagialah mereka yang menerima nasihat, beruntunglah yang tahu lalu belajar, dan bergembiralah yang sadar lalu menyadari. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua.